Formandi itu hendaknya mampu merefleksikan berbagai pengalaman misioner sehingga pada akhirnya bisa membentuk suatu sikap terbuka dan fleksibel. Nah, berkaitan dengan indikator itu ada beberapa contoh yang memang telah diprogramkan dan terjadi di tempat ini. Salah satunya itu adanya program TOP, Tahun Orientasi Pastoral, untuk pergi ke tempat-tempat untuk melatih diri untuk bermisi. Ada juga OTP, itu artinya tidak hanya bermisi ke dalam, tetapi juga mencoba bermisi keluar. Misalnya seperti dikatakan ke Jepang atau tidak Taiwan. Dan juga berkaitan dengan kami di sini melatih diri untuk tulis menulis, sehingga kami berusaha untuk menyumbangkan diri kami, memberikan kontribusi melalui tulisan-tulisan. Contohnya di sini kami mempunyai satu majalah namanya Warta Wacana. Selain itu, setiap minggu kami berusaha untuk mengunjungi setiap orang sakit, memberikan komuni, dan juga dalam kehidupan sehari kami di sini, kami membiasakan diri untuk menulis jurnal harian. Selain itu juga menulis suatu renungan-renungan yang kami pasang di suatu mading yang kami namakan Pojok Misi. Demikian. Terima kasih, Frater Ngurah. Ya. Halo, Frater Beni. Kelihatan sehat sekali. Sangat sehat. Terima kasih. Dan di sini, saudara-saudari yang terkasih, Frater Beni akan menjelaskan aspek terakhir dari ketujuh aspek yang telah ditanamkan di dalam Seminari Tinggi SPD ini, yaitu aspek yang paling penting dari ketujuh aspek, yaitu aspek kesehatan fisik. Nah, bagaimana sih aspek kesehatan fisik itu dijalankan di Seminari Tinggi SPD ini? Kita tanya langsung ke Frater Beni. Baik, terima kasih Saudari Siska. Dari ketujuh aspek ini, aspek kesehatan fisik dan mental ini merupakan yang terakhir dalam serikat kami, tetapi ini merupakan yang terpenting seperti yang Saudari Siska katakan sendiri. Ya, aspek kesehatan fisik dan mental ini bertujuan untuk para frater sendiri dapat memelihara kesehatan dengan baik dan juga dapat mengintegrasikannya dalam studi. Dan juga menjadi materi-materi yang diberikan itu ya, pertama ada 3 sebenarnya. Ya, khususnya pertama itu pemeliharaan untuk kesehatan fisik, kedua itu untuk pemeliharaan kesehatan mental sendiri, dan ketiga itu pemeliharaan lingkungan hidup sekitar seminari sendiri dan juga ya bagian-bagian yang menjadi bagian dari tempat-tempat para frater sendiri berada. Ya, mungkin itu saja dulu. Dan metode-metode yang digunakan seperti apa, Frater? Baik, adapun metode atau sarana yang diberikan khususnya dalam Seminari Tinggi SPD Surya Wacana ini, itu ada beberapa hal. Ya, karena ini berkaitan tentang kesehatan, jadi itu ada ya olahraga bersama, rekreasi bersama, dan juga dari pihak seminari juga mengadakan check up secara teratur, khususnya bagi setiap para frater itu diadakan check up teratur, dan juga ada kerja fisik mungkin. Hal ini dilakukan baik olahraga maupun kerja fisik ini dilakukan dalam seminggu itu kurang lebih 2 kali. Ya, 2 kali, dan selanjutnya juga ada juga macamnya waktu-waktu sendiri, hening sendiri, itu juga ada. Dan juga ada waktu ya bisa dikatakan diet, tapi dalam hal ini bisa dikatakan diet dalam hal makanan atau tapi biasa disebut dengan puasa atau mati raga. Mungkin itu dulu Saudari Siska. Menarik sekali karena ternyata di dalam sini ada acara diet ya, Frater ya. Iya. Dan kalau begitu, apa indikatornya, Frater, dari seluruh metode model pembinaan yang telah dijalankan di Seminari Tinggi ini? Baik, indikatornya atau hasil yang sebenarnya yang diharapkan khususnya untuk para frater sendiri, diharapkan dengan kesehatan yang ada, mereka dapat mengatur diri sendiri, baik itu kesehatan fisiknya bisa teratur. Dengan demikian, karya-karya mereka atau karya-karya dari kami sendiri para frater itu bisa berjalan dengan baik. Ya, dan juga menyangkut tadi pemeliharaan kesehatan fisik tadi atau juga kebersihan lingkungan, itu diharapkan para frater dapat
menjaga kebersihan lingkungan sekitar seminari, juga kamarnya, pakaian dan juga ya tubuhnya sendiri. Ya, demikianlah saudara-saudari yang terkasih, penjelasan dari frater-frater tentang ketujuh aspek yang ditanamkan di dalam Seminari Tinggi SPD ini. Dan selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana pelaksanaannya di tingkat 1 dan 2. Dan selanjutnya akan kita temui prefek tingkat 1 dan 2 yaitu Pater Setyo Kumoro Aji SPD. Baik saudara-saudariku yang terkasih, di sebelah kanan saya ada Romo Setyo Kumoro Aji yang sudah akrab dipanggil dengan Romo Aji. Nah, di sini halo Romo. Halo. Ya, dan di sini Romo Aji akan men-sharingkan bagaimana pengalaman selama pendampingan. Sebelumnya Romo Aji ini adalah prefek tingkat 1 dan 2 dan di sini akan men-sharingkan bagaimana pengalaman pendampingan Romo kepada selama ini selama menjabat sebagai prefek tingkat 1 dan 2. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Selama ini saya bekerja bersama dengan 3 teman saya, yaitu Romo Rektor sendiri, lalu 2 prefek, Romo Daniel dan Bruder Yonas. Dan dalam masa pendampingan ada beberapa cara yang dibuat oleh para prefek, yaitu pendampingan secara menyeluruh. Artinya pada tahun ini saya kebetulan mendampingi tingkat 1 dan 2. Dan tahun-tahun sebelumnya saya mendampingi tingkat 3 dan juga tingkat 4. Supaya ada pembauran dan variasi bagaimana mendampingi mereka. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana saya mendampingi tingkat 1 dan tingkat 2. Pengalaman saya cukup menarik untuk mendampingi mereka. Kalau tingkat 1 itu mereka datang dari novisiat, sehingga ketika mereka tiba di sini mereka masih menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dari situasi, lingkungan, dan juga menyesuaikan diri dari situasi akademis. Artinya ketika mereka masih berada di novisiat, mereka masih belajar di dalam lingkungan novisiat. Tetapi kalau mereka sudah turun ke bawah, artinya ke seminari ini, mereka sudah belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, STFT. Sehingga tingkat 1 ini mereka perlu ada penyesuaian, ya, beradaptasi. Tidak mudah bagi mereka karena ada yang shock, ada juga yang bergembira karena melihat banyak kakak-kakak kelas, banyak teman, sehingga mereka ditantang baik itu dalam budaya, bahasa, dan juga situasi yang ada di sini. Untuk tingkat 2, memang tingkat 2 sudah agak sedikit berpengalaman karena sudah kira-kira 1 tahun tinggal di sini. Dan tingkat 2 ini sudah mulai dengan banyak pelajaran-pelajaran dari STFT. Sehingga mereka mempunyai kesibukan-kesibukan tersendiri. Tentunya kesibukan-kesibukan ini memakan banyak waktu sehingga mereka harus sungguh-sungguh belajar secara akademis, ya, secara giat, karena tidak bisa menyepelekan begitu saja. Kalau tingkat 1 tingkat pengenalan, kalau tingkat 2 ini sudah mulai mereka membuat paper-paper, tugas-tugas begitu banyak dari dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Mungkin hal itu yang bisa saya berikan. Dan untuk pendampingan tingkat 1 dan tingkat 2 ini, mungkin juga tingkat 3 dan tingkat 4, kami juga kadangkala mengadakan rekreasi bersama, artinya rekreasi per tingkat dan juga misa per tingkat, ya, misa per tingkat untuk menumbuhkan semangat rohani, semangat panggilan mereka, dan juga untuk men-sharingkan bagaimana kehidupan mereka selama ini, selama 1 tahun atau 2 tahun di Seminari Tinggi Malang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Romo Aji, menarik sekali sharing Romo tentang frater-frater yang ada di
baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Dan tentunya akan lebih seru dan menarik lagi saudara-saudara yang terkasih bila kita mencari tahu sharing yang bisa diberikan oleh Bruder yaitu Bruder Yonas, yaitu prefek tingkat 3 dan formasi Bruder. Kita akan segera menemui Bruder Yonas. Halo Bruder, ya. Saudara-saudari yang terkasih, di sebelah kanan saya adalah Bruder Yonas SVD, yaitu Bruder yang mengetuai atau memimpin atau disebut dengan prefek pada tingkat 3 dan formasi para Bruder. Di sini Bruder akan men-sharingkan pengalamannya selama pendampingan pada tingkat 3 dan formasi para Bruder. Ya, Bruder. Baik, pengalaman saya untuk mendampingi tingkat 3 dan formasi para Bruder. Untuk tingkat 3, saya mengalami kegembiraan hidup bersama dengan tingkat 3. Dalam kebersamaan itu, saya menemukan banyak hal yang saya belajar dari para frater tingkat 3. Ada kekuatan dan kekurangan yang ada dalam diri mereka. Dengan demikian, saya memahami pribadi mereka masing-masing, karena mereka ini datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, Pulau Buton, dari Flores, dan lain sebagainya. Maka saya mengenal dan menerima mereka apa adanya. Kemudian saya sebagai prefek, saya memberikan sebuah motivasi, memberikan dorongan supaya mereka mengenal identitas diri mereka, mengenal panggilan jati diri mereka untuk menapaki sebuah proses panggilan yang mereka pilih. Itu dalam dinamika pembinaan. Kami ada rekreasi bersama, misa kelompok, supaya keakraban, suasana persaudaraan di dalam tingkat 3. Bila mereka mengalami kesulitan, mereka juga bersikap terbuka, meng-sharingkan pengalaman pribadi mereka kepada saya. Dan saya juga memberikan sebuah peneguhan, memberikan pengharapan untuk mencapai sebuah tujuan yang mereka idamkan dalam panggilan hidup mereka. Itu pendampingan para frater tingkat 3. Untuk formasi para Bruder, saya sebagai Direktur Pendidikan para Bruder di Provinsi Jawa. Saya sebagai Direktur Pendidikan para Bruder di Provinsi Jawa. Di Malang ada 1 Bruder, di Surabaya ada 3 Bruder, dan 12 Bruder ada di Jogja dan 1 di Jakarta. Di Surabaya, itu saya percayakan kepada Pater Tobi Kraeng sebagai prefek untuk para Bruder yang ada di Surabaya. Kemudian di Jogja juga mereka ada pendampingan, Pater Martin Fatin. Diberi kepercayaan untuk mendampingi para Bruder. Dengan demikian, tugas saya, pengalaman saya bahwa setiap 2 bulan atau 3 bulan saya mengunjungi mereka, memberikan kekuatan, mendengarkan pengalaman yang mereka hadapi dalam hidup di komunitas masing-masing. Mereka, pendidikan para Bruder mereka dikirim untuk ambil salah satu bidang supaya mereka sungguh-sungguh profesional dalam bidang tersebut. Misalnya, yang saya beri contoh, ada yang ambil keperawatan, ada yang studi komputer, ada yang ambil psikologi konseling, ada yang manajemen pendidikan, dan lain sebagainya. Supaya para Bruder itu sungguh-sungguh profesional dalam bidangnya. Karena mereka itu dipersiapkan untuk bekerja di mana serikat membutuhkan mereka. Terima kasih Bruder Yonas, sangat menyenangkan sekali sharing dari Bruder Yonas. Di sini telah digambarkan bahwa sangat kekeluargaan dan sangat hangat di dalam komunitas ini sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan segera melanjutkan perjalanan kita. Halo Romo, Daniel, kita bertemu lagi. Selamat bertemu. Iya. Dan tetapi ini kita akan men-sharingkan bagaimana sih pendampingan Romo pada tingkat 4, 5, 6, dan 7 ini. Nah, sharing sedikit Romo, bagaimana
pengalamannya? Ya, saya menangani tingkat 4, 5, 6, dan 7. Tapi jumlah mereka itu semuanya 14 saja. 14. Dalam pengalaman saya terhadap pendampingan untuk tingkat 4, mereka ini merupakan kelompok tingkat terakhir dari S1, sehingga kerja dan kegiatan akademis itu sangat tinggi. Karena selama tingkat ini mereka harus selesaikan skripsi, lalu ujian universum, lalu kemudian ujian UAS. Karena itu selama tahun ini, tingkat 4 ini, itu saya memberikan mereka kesempatan seluas-luasnya untuk konsentrasi pada penyelesaian akademis ini. Sedangkan yang lain itu untuk menyiapkan mereka untuk pergi pastoral di akhir dari tahun sekolah ini. Kemudian tingkat 5 itu mereka yang ada di tempat pastoral. Dan untuk pendampingan ini kami kerjasama dengan pastor pendamping yang ada di lapangan. Itu dalam hal ini itu di paroki-paroki. Dan sekali setahun dari selama tahun pastoral itu, saya sendiri pergi mengunjungi mereka di tempat masing-masing untuk berbincang-bincang secara langsung dengan mereka tentang pengalaman pastoral mereka. Juga berbicara dengan pastor pembimbing di lapangan, bagaimana mereka telah membimbing dan melihat perkembangan kepribadian, kehidupan, karya pastoral di lapangan. Dan ini merupakan tingkat yang terakhir sebelum mereka akan mengikrarkan kaul seumur hidup di dalam SPD. Karena itu diberikan satu program khusus yang di SPD itu kami sebut novisiat kekal. Jadi selama novisiat kekal itu mereka dibina secara khusus, baik dari saya sebagai pembina, dan juga saya meminta juga tenaga-tenaga bina dari luar, baik dari teman-teman Purfek, rektor, maupun orang-orang dari luar termasuk awam atau pasutri. Dan tingkat yang terakhir itu diakon. Mereka itu setelah selesai tabisan diakon, kami mengirim mereka untuk pergi berpraktik diakonat di paroki-paroki yang kami tentukan. Sampai dan sekarang kami selalu mengirim mereka ke paroki-paroki yang ditangani oleh SPD, seperti di Malang atau juga di Surabaya. Demikian saja penjelasan saya tentang pengalaman pembinaan saya untuk mereka yang tingkat 4, 5, 6, dan 7. Terima kasih Romo Daniel.